Brigade Al-Qassam terlibat perlawanan sengit dengan militer Israel. Akibat serangan itu, sejumlah kendaraan lapis baja pasukan Zionis hancur. Pada Kamis 2 November 2023, Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa pejuangnya menargetkan Tel Aviv dan beberapa wilayah pendudukan lainnya dengan serangan roket. Media Israel melaporkan bahwa sirine dibunyikan di wilayah tengah serta Hasfela dan Bir al-Sabe setelah peluncuran roket. Di front Gaza, pasukan penyerang Israel terus menghadapi perlawanan sengit di semua lini. Pasalnya, Hamas meningkatkan operasi penyergapan dan serangan pengepungan. Kemudian menargetkan dan menghancurkan kendaraan dan tank militer serta pertemuan dan posisi infanteri. Brigade Al-Qassam juga menyatakan bahwa para pejuang yang menghancurkan 2 tank Israel di barat laut Gaza dengan roket Al-Yasin 105. Selain itu juga melenyapkan 3 tentara Israel dari jarak dekat. Hal ini telah dikonfirmasi oleh tentara pendudukan Israel. Di Gaza Utara, kelompok perlawanan meluncurkan mortir ke arah kendaraan militer Israel yang bergerak maju dan kumpulan tentara penyerang di sebelah timur lingkungan Al-Zaitun. Selain itu, di utara, Al-Qassam menargetkan unit infanteri Israel yang dibentengi yang ditempatkan di sebuah gedung di utara Beit Hanon dengan roket termobarik. Kelompok militan dari Lebanon Hizbullah mengumumkan serangan serentak terhadap belasan pos militer Israel. Serangan diluncurkan bersama dengan langkah Hamas yang menembakkan roket ke Israel dari Lebanon. Pada Kamis 2 November 2023, Hizbullah mengatakan para pejuangnya melakukan serangan serentak terhadap 19 pos militer Israel di sepanjang perbatasan antara Lebanon dan Israel. Serangan yang dilakukan menggunakan tembakan mortir dan rudal anti-tank bertepatan dengan 2 serangan drone bunuh diri terhadap pos utama Israel di peternakan Sheba yang diduduki. Menurut laporan media setempat, helikopter Israel terlihat mengangkut sejumlah besar korban dari lokasi tersebut. Sementara sayap militer kelompok militan Palestina Hamas mengatakan pihaknya menembakkan 12 roket dari Lebanon menuju kota Kiryat Simona di Israel Utara. Penembakan roket tersebut bertepatan dengan serangan besar-besaran Hizbullah. Dari laporan layanan medis darurat Magen David Adom Israel, serangan itu melukai 2 orang di Kiryat Simona. Kendaraan militer Israel juga disebut hancur. Militer Israel kemudian mengatakan bahwa pesawat tempur dan helikopter tempur membalas secara besar-besaran ke arah Hizbullah. Mereka mengaku menyerang pusat komando Hizbullah, gudang senjata, dan lokasi di mana roket ditembakkan. Penembakan artileri Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya juga menargetkan wilayah perbatasan Lebanon di sepanjang perbatasan dengan Israel. Kantor berita nasional menyebutkan serangan Israel menewaskan 5 orang dan melukai 2 lainnya di Lebanon Selatan. Hizbullah kembali meluncurkan serangan terhadap posisi militer Israel pada Kamis 2 November 2023. Serangan tersebut menargetkan markas besar Brigade Zebdin Israel di peternakan Sheba menggunakan 2 drone bunuh diri. Dilaporkan 2 drone bunuh diri tersebut berisi bahan peledak. Serangan terhadap peternakan Sheba dilakukan secara bersamaan menargetkan pos tentara Israel di sepanjang perbatasan dengan Lebanon. Hizbullah juga menargetkan pos militer Israel Al-Abad yang menghadap kota Haula, Al-Fifim, Al-Asi hingga Al-Mar. Militan dari Lebanon itu menyerang menggunakan mortir dan peluru kendali. Sirine meraung-raung di Galilea di sepanjang perbatasan. Media Israel mengatakan 25 rudal dan peluru secara bersamaan menargetkan pos militer Israel di sepanjang perbatasan dengan Lebanon. Israel menanggapinya dengan menembaki kota-kota selatan Mais al-Jabal, Aitaron, pinggiran Maraun al-Ras, dan Markaba. Kemudian menembaki wilayah Marwahin, Yarin, dan kota-kota selatan lainnya. Hizbullah mengatakan pihaknya telah mencegat dan menghancurkan sebuah drone Israel dengan rudal permukaan ke udara di atas desa Al-Malkiyah dan Haunin.
Grup Wagner, kelompok militer bayaran Rusia, dimungkinkan membantu menyediakan sistem pertahanan udara untuk Hizbullah. Dugaan ini berasal dari informasi intelijen Amerika Serikat. Sistem pertahanan yang dimaksud ialah SA-22. Sistem tersebut menggunakan rudal anti pesawat dan senjata pertahanan udara untuk mencegat pesawat. Namun seorang pejabat Amerika tak bisa memastikan apakah sistem tersebut telah dikirim ke Hizbullah. Dilaporkan, grup Wagner memiliki personel di Suriah, di mana para pejuang Hizbullah juga berada di sana. Jika nantinya Hizbullah bekerja sama dengan Wagner, hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ancaman bagi kawasan. Diketahui Hizbullah sudah memiliki persenjataan yang mengesankan saat ini. Penambahan pertahanan udara di luar rudal permukaan ke udara yang ada akan meningkatkan ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok tersebut. Hizbullah sendiri disebut berulang kali mendapat bantuan militer dari Iran. Menurut laporan di Ashar al-Awsat yang berbasis di London, militan dari Lebanon itu diklaim telah meningkatkan pertahanan udaranya. Laporan tersebut menyertakan referensi ke sistem SA-8 dan SA-22. Pada tahun 2018 lalu, sebuah laporan di Ynet mengatakan bahwa Iran mencoba memindahkan sistem Kordat ketiganya ke pangkalan T4 di Suriah. Ini adalah pangkalan yang sama yang digunakan Iran untuk membuat drone. Brigade Al-Hassam melakukan serangan jarak dekat terhadap militer Israel. Kendaraan lapis baja milik Zionis pun meledak hebat. Beginilah detik-detik saat Brigade Al-Hassam terlibat bentrok dengan kendaraan lapis baja Israel. Mereka mulanya bersembunyi di semak-semak seraya mengamati pergerakan lawan. Tak lama setelahnya, seorang pejuang berlari mendekati tank lalu meletakkan sebuah peledak. Tank tersebut kemudian meledak hebat. Menurut laporan, serangan jarak dekat itu dilakukan di sebelah timur lingkungan Al-Zaitun. Diketahui pada Kamis 2 November 2023, Brigade Al-Hassam mengumumkan bahwa pejuangnya menargetkan Tel Aviv dan beberapa wilayah pendudukan lainnya dengan serangan roket. Di front Gaza, pasukan penyerang Israel terus menghadapi perlawanan sengit di semua lini. Pasalnya, Hamas meningkatkan operasi penyergapan dan serangan pengepungan. Brigade Al-Hassam juga menyatakan bahwa para pejuangnya menghancurkan 2 tank Israel di barat laut Gaza dengan roket Al-Yasin 105. Selain itu juga melenyapkan 3 tentara Israel dari jarak dekat. Hal ini telah dikonfirmasi oleh tentara pendudukan Israel. Di Gaza Utara, kelompok perlawanan meluncurkan mortir ke arah kendaraan militer Israel yang bergerak maju dan kumpulan tentara penyerang di sebelah timur lingkungan Al-Zaitun. Selain itu, di utara, Al-Hassam menargetkan unit infanteri Israel yang dibentengi yang ditempatkan di sebuah gedung di utara Beit Hanon dengan roket termobarik. Milisi Houthi melancarkan serangan ke wilayah Israel, namun serangan tersebut diklaim dapat ditangkis oleh militer Zionis. Pasukan pertahanan Israel merilis sebuah video yang menunjukkan sebuah jet tempur F-35I mencegat rudal jelajah yang diluncurkan milisi Houthi yang didukung Iran di Yaman. Angkatan Udara Israel mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, sistem kendali dan deteksi mereka mendeteksi peluncuran rudal jelajah dari Tenggara yang ditujukan ke wilayah udara Israel. Sistem ini dengan cermat pelacak jalur rudal jelajah sehingga mendorong pengiriman jet tempur dari formasi Adira. Jet-jet ini secara efisien mencegat ancaman yang datang. IDF menggambarkan proyektil yang ditembakkan pada hari Selasa yang lalu sebagai rudal jelajah. Sementara militan Houthi mengatakan mereka meluncurkan rudal balistik dan drone ke Israel. Militer Israel juga merilis rekaman yang menunjukkan sistem pertahanan rudal jarak jauh Arrow mencegat rudal balistik Houthi. Rudal tersebut tampaknya menuju kota paling selatan Eilat. Intersepsi tersebut adalah keberhasilan penggunaan sistem Arrow kedua yang diketahui, kemudian menandai keberhasilan pertama terhadap rudal balistik.
Perlawanan Islam di Irak mengumumkan bahwa mereka menyerang sasaran penting pendudukan Israel di pantai Laut Mati. Selain itu, mereka juga terus menargetkan basis pendudukan Amerika Serikat di Suriah dan Irak. Pengumuman ini disampaikan perlawanan Islam di Irak pada Kamis 2 November 2023. Mereka menyebut bahwa serangan itu terjadi sebagai tanggapan atas pembantaian yang dilakukan oleh pendudukan Israel terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, wanita, dan orang tua. Perlawanan Islam di Irak juga menegaskan bahwa mereka akan terus menyerang benteng musuh. Tak lama setelah pengumuman ini, perlawanan Islam di Irak menargetkan pasukan Amerika di Erbil dengan 2 drone kamikaze. Selain itu, pangkalan pendudukan pasukan Amerika di kota Al-Sadadi yang terletak di selatan Al-Hasakah, timur Laut Suriah, menjadi sasaran drone bunuh diri. Sementara Hizbullah untuk pertama kalinya mengumumkan bahwa mereka telah menggunakan drone untuk menargetkan pangkalan militer Israel di dekat perbatasan Lebanon. Markas besar Barak Zebdin Israel diperkirakan Seba Lebanon di rudal. Rudal tersebut diklaim membawa bahan peledak dalam jumlah besar. Serangan pesawat tak berawak itu terjadi sebagai bagian dari operasi skala besar yang dilakukan oleh Hizbullah. 19 pangkalan dan pos terdepan militer Israel menjadi sasaran secara bersamaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.